22 lembaga atau aliansi yang tergabung dalam koalisi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan aksi solidaritas atas meninggalnya salah satu korban kasus kekerasan seksual di bawah umur beberapa hari lalu. Kejadian ini menjadi momentum yang menyita perhatian publik dan menuai keprihatinan tokoh-tokoh masyarakat Bumi Sikere. Menyorot kasus kekerasan seksual dan anak di Kepulauan Mentawai ini, Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mengutuk keras aksi para predator yang mengintai dan menjadi ancaman masa depan generasi muda Bumi Sikere. Koordinator Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Nikanor Saguruk menyampaikan agar penegakan hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku, jika tidak akan dilakukan hal yang lebih besar lagi. Kita tutup bersama-sama, setuju atas kekerasan dan pelecehan seksual kepada perempuan dan anak. Pernyataan sikap hentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Mentawai. Meninggalnya salah seorang anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah seharusnya membuka mata dan pikiran kita bersama betapa para predator saat ini tengah mengintai dan mengancam keberadaan dan masa depan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jaringan Peduli Perempuan sejak tahun 2003-2020 telah terjadi 39 kasus kekerasan seksual. Yang pertama, menyampaikan keprihatinan dan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya salah satu korban kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita berharap peristiwa ini adalah peristiwa memilukan yang tidak akan pernah terjadi lagi di Mentawai. Adapun beberapa hal yang menjadi pernyataan sikap koalisi tersebut diantaranya meminta kepada Polres dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk mengusut tuntas kasus KL dan kasus-kasus serupa. Terkait kasus KL, aliansi tersebut meminta penelusuran lebih jauh, termasuk kepada pihak panti asuhan yang menaungi korban selama berada di Padang, dan menjadi momentum penertiban serta pengawasan atas izin-izin lembaga atau panti-panti asuhan yang merekrut atau menampung anak-anak Mentawai selama ini. Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah menyediakan rumah aman atau rumah singgah dan tenaga psikolog yang memadai untuk mendampingi korban hingga pulih dari trauma. Selanjutnya, meminta agar pemerintah dan DPRD Mentawai menyediakan anggaran yang cukup untuk transportasi, akomodasi, dan pendampingan hukum selama proses hukum. Kemudian mendesak dinas terkait membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, serta dukungan pendanaan operasional dan peningkatan kapasitas. Selain itu, mereka juga meminta prasyarat dan regulasi Kabupaten Ramah Anak digagas dan segera diterbitkan, meminta tokoh masyarakat peduli dan terlibat aktif dalam advokasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta terbuka memberikan informasi dan melaporkan kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya. Aksi tersebut dihadiri oleh Wakapolres Mentawai, Kasar Reskrim, Kasar Intel, Pol PP, tenaga medis RSUD, dan peserta dari aliansi lembaga masyarakat. Kegiatan diiringi doa bersama, menyalakan lilin, dan penandatanganan dukungan solidaritas terhadap kasus kekerasan seksual. Rekan-rekan sekalian harus yakin bahwa Polres Kepulauan Mentawai mampu, dan itu sudah dibuktikan. Dengan perkara ini tidak cukup dalam sebulan sudah selesai, karena Pak Kasar Reskrim sudah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Perkara ini sekarang sudah tahap kedua, artinya berkas pertama sudah dikirim ke kejaksaan, namun ada kekurangan sedikit dari pemeriksaan dan ada penambahan. Jadi hari kemarin atau hari Rabu berkas tahap kedua sudah diserahkan. Mudah-mudahan
tanggal 15 tersangka dan barang bukti sudah kita serahkan ke kejaksaan karena itu batas di akhirnya. Artinya sesuai dengan ketentuan Polres Kepulauan Mentawai bisa menyelesaikan perkara itu dengan cepat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, juga untuk para pelaku yang masih ada di luar untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan hal yang tidak baik tersebut. Untuk rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan tersangka sampai saat ini masih di Polres dalam keadaan aman, karena dengan adanya kasus COVID ini LP tidak menerima karena takut ada persentuhan di LP, jadi sampai akhir penahanan. Tapi mudah-mudahan karena penahanan tanggal 15 habis, sebelum tanggal 15 tersangka kita serahkan ke kejaksaan ke Padang, dan biasanya dalam jangka waktu 1 bulan sudah ada dalam persidangan. Dari tim Polres yang dibentuk oleh Bapak Kapolres beserta Kapolres Desa sudah memberikan pasal yang terberat, di mana ancaman bisa mencapai 15 tahun penjara. Mudah-mudahan nanti Pak Jaksa juga menuntut dengan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kasat Serse, dan hakim juga memutus sesuai dengan harapan kita, sehingga menjadi efek jerah bagi para pelaku di tengah-tengah masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya.